Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ja'alna min umurina faraja wa makhraja wa subhana min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Nah, kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Komplit, lengkap. Ya, alhamdulillah kita kembali bisa ketemu ya dalam keadaan insyaallah sehat walafiat di tahun baru 2024 yang bertepatan hari ini tanggal berapa Rajab, Bu? 4 Rajab. Bulan yang dirindukan Allah untuk kita banyak melakukan amal soleh dan banyak-banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Rajab ini bulan di mana Allah menunggu hamba-hambanya untuk mendekat. Kata Rajab itu ada yang mengartikan dengan mengambil maknanya dari setiap huruf yang membentuk kata Rajab itu. Huruf Ra, huruf Jim, dan huruf Ba. Huruf Ra-nya itu adalah rahmatullah. Jadi Allah banyak menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya di bulan Rajab ini. Kemudian yang kedua huruf Jim. Jim itu apa? Jarmul abdi. Jadi Allah itu menunggu hamba-hambanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang gak punya dosa di sini? Ya, kita harus mengaku jujur kalau kita banyak dosa. Tapi Ibu termasuk saya jangan pernah takut, khawatir kehabisan rahmat Allah. Karena sebanyak apapun dosa kita, kalau kita datang kepada Allah dan minta diampuni dosa-dosa kita, sebelum kita minta, Allah sudah lebih dulu menghapus dosa-dosa kita. Ini hebatnya Allah. Sekalipun si hamba itu senang berbuat dosa, tapi ketika ada satu kesadaran untuk dia jujur mengakui dosa dan kesalahannya, kemudian dia minta kepada Allah untuk dihapuskan dosa-dosanya, sebelum dimintakan pengampunan itu kepada Allah, Allah lebih dulu mengampuni dosa-dosanya. Maka yang kita lakukan adalah terus saja minta ampunan dosa, tapi juga jangan terus berbuat dosa. Jadi jangan juga dianggap bahwa Allah mah baik, sudah berbuat dosa aja. Karena juga kalau saya banyak dosa, datang ke Allah minta ampun, Allah juga ampun. Ya nggak begitu, Bu ya. Kedua itu, ketiga ba. Ba itu apa, Bu? Birullah. Birullah itu, bir itu artinya kebaikan. Allah itu Allah. Jadi Allah mendatangkan kebaikan, yang kebaikan itu diberikan kepada mereka orang-orang yang banyak mengisi bulan Rajab ini dengan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan pernah disia-siakan. Kalau kita bicara amalan khusus memang tidak banyak disebutkan dalam hadis itu. Kalau bulan Rajabnya harus ngapain? Kalau pendapat banyak ya. Ada yang berpendapat kalau bulan Rajab itu banyak kita isi dengan saum. Ada yang saum di tanggal 1 sampai 29 bahkan 30 Rajab, artinya 1 bulan full. Tapi hadis terkait dengan ini khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Ada sahabat yang mengatakan bahwa Rasul lakukan saum di bulan Rajab, tapi ketika dikonfirmasi kepada Aisyah sebagai istrinya, beliau mengatakan aku tidak pernah melihat
melihat dan tahu bahwa Rasul melakukan saum di bulan Rajab. Tapi kalaulah kemudian kita mau melaksanakannya, lebih sesungguhnya untuk menghormati bulan Rajab sebagai bulan yang dihormati. Artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena dalam satu tahun itu ada empat bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang tiga itu berurut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, selanjutnya adalah Rajab. Senin Kamis aja. Nah, jadi diniatkannya saumnya itu Senin Kamis atau Daud atau ayam unggun, tapi disertakan juga melaksanakan saumnya adalah dalam rangka menghormati bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Insya Allah ini menjadi amal soleh yang tadi akan banyak datang kepada kita kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu, alhamdulillah saya bisa kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat, tak kurang satu apapun. Saya pulang itu tanggal 10 ya, 10 Januari, berarti hari Rabu yang lalu. Dari melaksanakan ibadah ke tanah suci, melaksanakan umroh, plus jalan-jalan lihat Fir'aun. Ya, jadi ke Mesir ya. Jadi 3 hari kita di Mesir, lihat muminya Fir'aun. Awalnya panjang, tapi seiring berjalannya waktu kemudian menjadi memendek. Tapi nggak ada cinta kan? Saya tidak terlalu mengukur Bu, tapi ya kurang lebih seperti itulah. Seperti itulah bisa. Artinya kalau kondisinya yang sekarang ya nggak jauh dengan kita. Dulu awalnya panjang. Mumi di sana itu kan memang banyak Bu ya. Tapi mumi yang itu adalah Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Musa, ya ditempatkan di kotak nomor 2. Di situ ada, jadi posisinya tidur, tapi tangannya rada begitu. Itu Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Musa. Mukanya masih putih. Yang penting kalau kaset mungkin lebih kaset saya, kata istri saya. Ya, Firaun itu contoh manusia yang sombong. Kalau bicara dunia, beliau itu punya semuanya. Makanya dalam Islam itu kemuliaan tidak diukur dengan dunia. Jadi kalau ada orang hari ini sombong karena memiliki dunia yang berlimpah, itu telat Bu. Karena ada yang jauh lebih berlimpah dunianya, dan itulah Fir'aun. Tapi Fir'aun dilaknat oleh Allah, dan salah satu bentuk laknatnya diabadikan jasadnya oleh Allah untuk jadi contoh, jadi pelajaran. Dan Allah ingin membuktikan bahwa Fir'aun itu ada, pernah hidup, maka jasadnya diabadikan. Tentu dengan sebuah syariat, yaitu dengan cara diawetkan melalui alat yang memang ada suhu yang mengukur terus. Setiap mumi-mumi yang ada di kotak itu diberikan satu alat untuk mengukur kadar mumi itu supaya tetap terjaga. Alhamdulillah dia bisa tahu Fir'aun. Kemudian ziarah ke makamnya Imam Syafi'i, termasuk ke gurunya Imam Waqi yang terletak di salah satu sudut, kalau boleh dibilang perkampungan, bukan perkampungan tapi memang relatif seperti perkampungan yang biasa-biasa saja di tempatnya Imam Syafi'i itu dimakamkan. Dan makamnya Imam Syafi'i itu adalah hadiah dari seorang ulama untuk memberikan tempat yang terbaik untuk Imam Syafi'i. Yang kita kenal Imam Syafi'i itu adalah salah satu imam mazhab dalam Islam yang beliau bergurunya itu sangat luar biasa.
Ketika beliau berusia 2 tahun, dibawa oleh ibunya ke kota Makkah, belajar dengan banyak ulama di kota Makkah sampai 9 tahun, dan di usia 7 tahun beliau hafal Quran, dan hafalnya 30 juz. Kalau kita makan ujungnya juz 30. Dan itu diwakili oleh trikul. Apa trikul ya Bu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu surat favorit. Ya, tapi walaupun kita tidak banyak hafal Quran, tapi kita pencinta minimal itu. Kalau kita tidak banyak ayat yang dihafal, nggak apa-apa. Yang penting kita pencinta Al-Quran atau senang mendengarkan Al-Quran. Yang tidak boleh itu sudah tidak mau menghafal atau sedikit hafal Qurannya, tapi tidak cinta kepada Al-Quran dan tidak senang kalau ada mendengarkan Al-Quran itu dibacakan. Maka termasuk kita semua, saya dalam hal ini juga ada di dalamnya, berusaha kalau baca Quran, buat bacaan Quran kita itu seenak mungkin, supaya orang itu senang dengan bacaan Quran yang dibacakan. Kata Nabi menyuruh kita, zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suara-suara indah kalian. Jadi membaca Al-Quran dengan suara indah itu sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, karena dengan suara yang indah maka orang akan senang mendengarkan Al-Quran. Kalau belum bisa ya semampunya kita saja. Suaranya yang bagus. Berarti diturunkan lagi levelnya. Kalau suaranya mungkin tidak sebagus para qori, minimal bacaan Quran kita benar sesuai dengan kaidah hukum. Jadi aman Bu. Di Islam itu bukan agama yang memberatkan kita. Kalau saya ibu tidak mampu melakukan hal yang ideal sebagaimana yang diminta, maka turunkan saja levelnya. Saya ibu mampunya di mana, itu yang kita lakukan. Karena memaksakan untuk kita melakukan sesuatu yang kita tidak punya kemampuan di situ berat buat kitanya. Jadi ada satu nasihat begini Bu, kalau kita menganggap ada satu amal yang kita tuh merasa berat untuk mengamalkan amal itu, maka yang harus kita kuatkan adalah apa? Niat. Saya ibu menghadapi satu amal yang berat. Berat itu dalam arti mungkin kayaknya sih nggak mungkin deh melakukan amal itu dengan banyak pertimbangan ini dan itu. Nggak apa-apa Bu, itu manusiawi. Tetapi bersamaan dengan bahwa kita merasa berat dengan satu amal yang ada, maka kuatkan saja niat kita. Karena kalau niatnya kuat, nanti Allah kasih jalan untuk kemudian pada akhirnya insya Allah bisa melakukan amal itu. Karena yang bisa atau tidak melakukan amal itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Saya bisa datang ke sini bukan karena sedang sehat, bukan karena saya bisa. Termasuk juga ibu-ibu, barangkali dari sebagian ibu ada yang sebetulnya kurang sehat, tapi datang ke majelis ilmu ini. Siapa yang mendatangkan dan membuat kita bisa hadir? Allah. Ada yang beralasan, kalau resan Ustaz abdi mah rorompok nate caket sareng masjid, jadi saya bisa datang. Ada Bu yang rumahnya tuh nempel dengan masjid Bu, tapi nggak pernah kelihatan hidungnya di masjid. Hidungnya aja nggak pernah kelihatan, apalagi orangnya. Ada istilah begini, lebih baik kehilangan sendal di masjid daripada tidak pernah kita melangkahkan kaki ini ke masjid. Kalau saya ibu hilang sendal di masjid, itu sendal jadi saksi kita di hadapan Allah, karena sendal itu kita pakai ke masjid. Tapi kalau kita tidak pernah ke masjid, bukti apa yang mau kita tunjukkan kepada Allah?
Karena sendalnya pun tidak pernah mampir di masjid, apalagi orangnya. Tapi bukan berarti ibu punya cita-cita kan, saya mah nanti kalau ke masjid nggak apa-apa lah, sendal juga hilang. Ya jadi bukti. Nggak juga. Saya pernah hilang Bu di Masjid Nabawi sendal itu. Sedih Bu, karena pulang kan nyeker. Dan ibu kan tahu di sana itu kan panas. Di Masjidil Haram Jadi sambil lari kan karena panas. Tapi saya terobati dengan nasihat tadi, nggak apa-apa hilang, karena itu akan jadi saksi nanti di akhirat. Kalau saya pernah ke Nabawi dan buktinya sendal saya hilang, dan nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Kalau itu ada yang ngambil, yang ngambilnya ketahuan. Kalaupun tidak ada yang ngambil, sendal itu akan ngadadahan ke saya. Aku di sini. Gitu. Baik Bu ya. Alhamdulillah Bu ya bisa ketemu lagi dengan ibu. Nah, sepulang dari umroh itu hari Rabu, hari Sabtunya saya ke Jambi. 3 hari, Sabtu, Ahad, Senin baru pulang malam. Karena ngantar tetangga yang dapat jodoh orang Jambi. Jadi saya dikasih tugas untuk jadi juru bicara. Sanes nikah tapi nikah ke. Baik ibu-ibu, senang bisa ketemu sama ibu-ibu lagi. Kita masuk di bab baru Bu ya. Kalau di buku merah itu nomor 36, judulnya memberi nafkah kepada keluarga. Seperti biasa di kitab Riyadhus Shalihin ini dibuka dengan ayat Al-Quran. Ada 1-2 ayat Al-Quran di sini yang jadi rujukan tentang tema yang akan dibahas. Yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ada yang bisa membaca dari ibu, mewakili silahkan. Saya ingin dengar suaranya ibu. Mau bareng-bareng boleh, biar adil, jadi semuanya bagian pahala. Pahala baca. Kalau bareng, ibu mulai dengan ta'awudz dan basmalah. Boleh satu lagi Bu, atau ayat ketujuhnya? Ada satu lagi, Sabar 39. Ya, surat Al-Baqarah 233. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf atau yang baik. Kita pernah bahas Bu bahwa kewajiban seorang suami kepada istrinya itu ada berapa Bu? Masih ingat? 5. 1, ya.
Sandang pangan pangan. Ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian pendidikan, yang kelima perhatian. Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan perhatian. Perhatian itu lebih kepada rasa sayang yang dimiliki oleh pasangan itu kepada pasangannya. Karena wujud kasih sayang itu kan sebetulnya tidak dalam bentuk kata-kata. Ini tidak cukup dengan kata-kata. Tidak cukup juga dengan apa istilahnya kalau hari ini lagi ramai teh gimmick, ekspresi tubuh, gerak-gerik tubuh, body language, tapi harus dengan bukti melalui perbuatan yang dirasakan langsung oleh pasangan. Jadi bentuk perhatian itu sekedar bertanya, mengingatkan, mengajak, itu juga sudah senang. Pas ibu bangun, terus suami teh sambil nepuk atau sambil nyolek atau sambil meluk atau sambil apalah gitu. Gimana mah? Enak bangunnya, enak tidurnya semalam. Oh itu teh asa gitu. Meleleh. Kan ini judulnya suami ke istri. Kalau dalam realitanya memang betul, selalu istri yang lebih dulu bangun. Oh, ya. Jadi satu makanan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, kemudian pendidikan, kemudian perhatian. Nah itulah yang kemudian dalam bahasa judul kita hari ini adalah nafkahnya seorang suami kepada istri. Ketika dia abai kepada yang 5 itu dosa. Jadi bagaimana supaya istri yang dinikahi itu terjamin makannya, terjamin pakaiannya, terjamin tempat tinggalnya, terjamin pendidikannya, terjamin perhatian. Karena seorang istri itu kan ketika dinikahi oleh seorang laki-laki berpindah kewajiban orang tua kepada suaminya. Jadi ibu teh sudah tidak boleh lagi minta-minta, merengek-rengek kepada orang tua, karena sudah ada suami yang menggantikan peran dan fungsi ayah. Maka semua apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, keinginan apapun itu pindah kepada suaminya. Bahkan dalam bahasa hadis itu Nabi mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah. Wahai para pemuda, kalau kalian memiliki kemampuan, maka menikahlah. Maka sepakat di situ para ulama bahwa ketika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka syaratnya adalah mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan istrinya. Karena di situ akan terjadi pindah tanggung jawab dan besar, lahiriahnya, batiniyahnya, jasmaninya, ruhaninya, termasuk semuanya dari orang tua si perempuan itu kepada dia sebagai suami. Jadi tidak kemudian bermodalkan apa bu? Kemana dan ngarizkian ma Allah. Iya memang ngarizkian ma Allah, tapi tidak boleh gambling. Memang di Quran itu ada bu, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah oleh kalian ya, mau laki-laki atau perempuan yang mereka itu hidup sendirian. Ayat ini oleh sebahagian dianggap sebagai ayat di mana kita itu boleh jadi mak comblang bu. Jadi kalau ada orang yang sendiri aja bu ya, artinya tidak menikah, tidak ada pasangannya, kita harus jadi jalan mereka untuk mereka punya pasangan.
Wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah mereka orang-orang yang sendirian. Jadi boleh Bu, Ibu jadi apa? Biro jodoh ya Bu ya. Kemarin waktu saya bawa jamaah juga begitu, Ustaz, saya bawa proposal ke sini. Apa? Jodoh. Saya belum ketemu aja sama jodoh. Ibunya juga bilang ke saya begitu, Ustaz, tolong doain nih anak saya belum ada jodoh. Nah, nanti insya Allah kita sama-sama doa di sana. Ada yang bawa proposalnya sudah menikah tapi belum punya keturunan sampai 9 tahun. Nah, saya kasih doanya, kita doa nanti di sana insya Allah. Ada yang pengen punya pekerjaan, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya segala macam. Ya termasuk saya juga bawa proposal kemarin Bu. Proposal saya pengen segera punya pesantren. Jadi semuanya saya ingatkan sebelum berangkat, Ibu Bapak tolong proposalnya dibawa nanti ketika sudah berada di Madinah dan Mekah, sampaikan proposal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita ada di tanah suci, ada banyak tempat doanya mustajab, manfaatkan itu. Apalagi ketika saya Ibu berdoa di kota Madinah itu, tidak hanya berdoanya saja Bu ya, kebaikannya kita itu dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Kalau di kota Mekah 100.000 kali lipat. Jadi kalau saya berdoa sekali saja di kota Madinah itu sama dengan saya berdoa 1000 kali. Kalau saya berdoanya di Mekah, berarti saya sama seperti berdoa 100.000 kali. Terus dibaca, masa sih Allah tidak tergerak? Oh, gitu. Dan Allah mudah terayu oleh hambanya yang terus-terusan diminta. Karena Allah teh senang Bu kalau diminta itu. Bahkan Allah tuh marah kalau kita sebagai hambanya nggak pernah mau minta kepada Allah. Berarti kita teh hambanya yang sombong karena tidak merasa butuh kepada Allah. Kita dulu pernah membuat semacam analogi ketika rumah kita didatangi oleh pengamen, terus kemudian si pengamen itu teh ternyata suaranya teh enakeun Bu, dan lagu yang dinyanyikan itu termasuk yang kita suka. Apa yang Ibu lakukan? Ibu tidak langsung ngasih uang ke pengamen itu, tepkeun sina beres nyanyina ngeunaheun. Bahkan kita teh request sama si pengamen itu, Kang biasa teh nyanyi 2 lagu deui. Nah, maksudnya apa? Kita saja yang ketika mendengar sesuatu yang menyenangkan kita sampai lupa kepada yang membuat kita senang. Nah Allah juga begitu, karena saking senangnya Allah, si hamba itu terus saja minta kepada Allah itu. Allah itu kemudian seolah-olah oleh si hambanya disangka, hari Allah teh dengerin enggak ya kalau saya teh lagi berdoa. Allah teh sedang menikmati doanya Ibu. Ketika selesai Allah menikmati doanya kita, Allah langsung jawab doanya kita, bahkan dikasihnya lebih dari apa yang kita minta, karena Allah senang. Jadi buatlah Allah senang dengan apa? Dengan doa yang terus-terusan kita minta. Nanti bosan nggak Allah kalau diminta oleh kita? Terus yang dimintanya teh eta jeung eta, nggak apa-apa Bu. Karena Allah tidak mengenal kata bosan. Bosan kayak kalau Ibu mintanya ke saya, terus saya minta jeung eta nu diminta. Saya kan bosan, Allah mah enggak. Nah, jadi nafkah, berilah nafkah itu, yaitu yang baik. Yang baik itu yang bagaimana, yang ma'ruf itu yang bagaimana, tentu kembali kepada konsep Islam dalam bab rizki itu yang halalan thayyiban. Karena yang halalan thayyiban itu mendatangkan yang namanya apa Bu? Keberkahan. Kan ini jadi doanya ibu-ibu ya. Gimana doanya ibu-ibu teh Bu kalau minta rezeki ke Allah Bu? Allahumma rzuqna atau zukni, karena buat ibu ya. Allahumma rzuqni halalan halal. Ayo halalan. Ini begini, halalan
riba. Terus di sininya ditambah sama ibu teh mubarokan. Ya Allah, berikan aku rizki yang halal, baik dan berkah. Jadi selain halal, baik, tapi juga berkah. Berkahnya apa, Bu? Tambah kebaikan. Dalam apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, tumbuh kebaikan. Jadi makin dikasih oleh Allah, kita makin jadi orang yang baik. Makin banyak dikasih oleh Allah, makin melahirkan kebaikan. Karena ada juga orang yang dikasih oleh Allah tapi malah jadi tidak baik. Misalnya jadi pelit, jadi tidak mau berbagi, jadi merasa jadi lebih dari orang lain, kan itu salah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan pada orang itu. Karena apa yang Allah berikan itu adalah sebetulnya buat kita jadi alat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena perangkat dalam hidup itu, dalam kaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah, perlu alat. Untuk saya bisa sholat, saya harus pakai pakaian yang terbaik. Saya harus pakai alas sholat sajadah yang juga terbaik. Ibu pakai mukena juga yang terbaik. Tempatnya tempat juga yang terbaik. Kenapa? Karena kita ingin yang kita persembahkan di hidup kita itu hanya yang terbaik kepada Allah. Karena Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada sesuatu yang indah. Jadi jangan pernah Allah kita kasih dengan ala kadarnya. Karena kalau saya ibu minta kepada Allah, yang kita minta biasanya sedikit apa banyak, Bu? Yang biasa-biasa atau yang luar biasa? Yang luar biasa kan? Ya Allah, kasih saya rezeki, nggak apa-apa sedikit juga ya Allah. Jangan pernah begitu kan? Yang banyak ya Allah. Kalau bisa membanyak pisang ya Allah, pakai pisang, Bu. Ya, berkah melimpah. Ada jamaah saya kemarin, Bu, dia doanya ke Allah itu begini, ya Allah, bukankah Engkau yang menyuruh kami untuk pergi ke tanah suci? Maka berikan aku rezeki yang berlimpah dan banyak, supaya aku bisa setiap tahun pergi ke tanah suci. Benar diijabah sama Allah. Tiap tahun berangkat. 2005 sampai terakhir kemarin nggak putus. Nanti bulan haji tahun ini beliau berangkat dengan istri. Doanya itu begitu, Bu. Ya Allah, kan Engkau yang nyuruh kami pergi ke tanah suci untuk haji atau umroh. Maka berikan aku rezeki yang berlimpah ya Allah, supaya aku di setiap tahunnya bisa datang ke rumah. Benar itu diijabah sama Allah. Jadi ke Allah juga kita bisa dengan gaya doa seperti itu. Ya Allah, bukankah Engkau yang menyuruh aku untuk berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf? Maka berlimpahkan rezekiku dalam bentuk harta, supaya aku bisa berzakat ya Allah, supaya aku bisa berinfak ya Allah, supaya aku bisa dan sebagainya. Begitu. Ya Allah, bukankah Engkau yang menyuruh aku untuk beribadah kepadamu, untuk pergi ke majelis ilmu, untuk aktif di kegiatan-kegiatan sosial? Maka beri aku kesehatan ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah. Bisa begitu. Karena semakin kita meminta kepada Allah, tadi apa? Allah makin senang. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita, karena kekuatan kita itu kan terbatas. Ya kalau sedang sehat, tapi kalau sakit kan nggak bisa apa-apa. Tapi sekalipun sedang sakit, tapi dikasih kekuatan oleh Allah, kita bisa melakukan apa yang memang harus kita lakukan, karena kita dikasih kekuatan walaupun dalam kondisi yang sakit. Kita lemah, tapi Allah kuatkan.
akhirnya jadi bisa. Jadi semua itu kembali kepada kita, sejauh mana kita melibatkan siapa? Allah. Ada istilahnya itu apa? Dan ini yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita, apa Bu? Ma'iyatullah. Ma'iyatu apa ma'iyatullah itu Bu? Melibatkan Allah dalam segala hal. Dah saya mah mampu, dah saya mah bisa, dah saya mah loba duit, dah saya mah sehat. Enggak Bu, sehatnya sekarang, banyak uang teh sekarang, mampu teh bisa teh sekarang, tapi besok jangan besok, sekarang siang, nanti sore, nggak tahu nasib kita bagaimana. Jadi harus ma'iyatullah, terus saja melibatkan Allah. Kenapa Nabi menyuruh awali perbuatanmu dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah? Karena dengan mengucapkan Bismillah itu kekuatan full Bu dikasih sama Allah. Kalau kita merasa mampu dan bisa dengan apa yang akan dan sudah kita lakukan, ya itu hanya sebatas apa yang versi kita saja. Karena banyak hal yang sesungguhnya bisa jauh lebih maksimal yang kita bisa lakukan itu kalau kita melibatkan Allah. Nah, jadi insya Allah ma'iyatullah ini salah satu kiat untuk bagaimana kita Allah itu terlibat. Rasulullah ketika berada di Gua Sur, ketakutan Bu, ketakutan kalau tertangkap, sampai akhirnya terbunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikisahkan dalam Al-Quran itu kan, wa id yamkuru bikal lazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat rencana jahat kepada engkau Muhammad. Apa rencana jahatnya mereka tuh? Menangkap kamu, membunuh kamu, atau mengusir kamu. Tapi Allah mengatakan wayang kuruna wayang kurullah, Allah juga punya rencana, dan rencana Allah pasti adalah rencana yang terbaik. Maka ketika di tengah ketakutannya Abu Bakar di dalam Gua Sur itu, Nabi mengucapkan kalimat pendek apa? Ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Abu Bakar, kamu gak usah sedih, la takhaf wa la tahzan. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan kita. Lalu dikirimlah oleh Allah laba-laba Bu, dan si laba-laba itu menutupi pintu Gua Sur itu. Orang kafir kan nggak mungkin nyangka, masa di dalam gua itu ada orang. Kan ada sarang laba-laba di dalam di pintu masuknya. Padahal itu pertolongan Allah yang sengaja dibuat untuk Rasulullah SAW. Walaupun ketika berada di dalam gua itu, Abu Bakar kan disengat oleh apa Bu? Oleh ada yang bilang ular, ada yang bilang kalajengking, ada yang bilang pokoknya mah semacam binatang yang cukup berbisa. Dan itu membuat Abu Bakar tuh sampai mengeluarkan air mata, tapi tidak menangis dengan sesegukan, karena dia malu kalau jadi cengeng dengan apa yang menimpa. Jadi dia tidak ingin Rasul itu tahu apa yang sedang dialami, tapi air matanya Abu Bakar itu menetes ke salah satu bagian tubuhnya Rasulullah, dan itu yang membuat Rasul terbangun. Yang ketika Rasul terbangun melihat, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut? Apakah engkau dan sebagainya? Tapi tetap nggak melakukan. Bahkan kalau dia itu disengat oleh binatang yang ada di dalam gua itu, karena Abu Bakar tidak ingin Rasulullah itu tersakiti. Rasulullah itu terluka atau bahkan sampai terbunuh. Jadi beliau rela pasang badan istilahnya Bu ya, mengorbankan dirinya untuk Rasulullah SAW. Sebagaimana siapa? Ali bin Abi Thalib yang ketika Rasul meninggalkan rumahnya menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Jadi menggantikan bukan hanya untuk sekedar tidur, tapi menggantikan
tempat di mana Rasul itu kondisinya ketika itu terancam untuk yang 3 tadi, ditangkap, dibunuh atau diusir. Tapi Ali bin Abi Thalib kan ya, pasang badan untuk Rasulullah SAW. Nah, termasuk kita juga sama, gua harus pasang badan untuk sebuah kebenaran. Ya, jadi yang pertama adalah nafkah itu yang ma'ruf, yang halalan thayyiban. Memberi makan, memberi pakaian dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, yunfik zu sa'atin. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah itu menurut kemampuannya. Nah, jadi yang kedua tidak boleh juga kita berlebihan. Dah mampu, sok we. Kemudian kita teh jor-joran, masih makan. So kamu mau makan apa? Makan aja. So kamu mau pakaian apa? Pilih aja, beli aja. Nggak begitu juga. Jadi sesuaikan dengan kemampuan. Karena apalagi kan sekarang ini banyak orang yang punya prinsip hidupnya gimana Bu? Yang penting gaya. Orang yang hidupnya pakai prinsip yang penting gaya, hidupnya tertekan. Karena semakin banyak gaya semakin tertekan. Kan rumusnya begitu katanya Bu ya. Semakin banyak tekanan, semakin banyak gaya, semakin banyak tekanannya. Jadi jangan banyak gaya. Tapi dari sini mah nggak ada yang bergaya. Bergaya. Tapi juga kita tidak boleh kelihatan ingin kelihatan sederhana, ingin kelihatan apa adanya, ingin kelihatan apa namanya itu Bu? Zuhud, qanaah dan sebagainya juga. Jadi artinya ya real saja. Apa yang saya ibu mampu itu aja kita lakukan. Udah capek tuh Bu kalau kita gagayaan di luar kemampuan kita. Nah, saya kan mau ngaji ke Al-Barokah nih. Ini saya harus pakai baju terbaik, harus pakai segala macam. Bisa-bisa saya datang ke sini jam 1, padahal pengajiannya jam 10. Hari pada ini kemana? Tadi jam 10. Saya kayak bingung nyari baju buat ngaji sama ibu-ibu. Kenapa? Karena pengen kelihatan pantas ya tuh saya ngabisin waktu. Udah aja yang ada pakai aja, yang penting mah bersih dan gaya enak disandang. Benar Bu, kalau ngaji begini tuh udah pusing nyari baju teh Bu. Ini pernah saya pakai, masa pakai yang itu lagi? Para artis Bu yang dipakai itu dari atas sampai bawah, ada yang MM-an kan, ada yang sampai ratusan juta, ada yang puluhan juta. Jadi saya kalau dihitung itulah minjam Bapak M. ya M dan minjam ya, jadi biasa aja. Nah, jadi apa Bu? Sesuai dengan kemampuan. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah padanya. Jadi sesempit-sempitnya pun tetap kita tuh harus bisa memberi, berbagi. Balik lagi kepada apa yang bisa. Bisanya mampunya dengan apa, yaitu yang kita berikan. Sesuaikan gitu. Karena sesempit-sempitnya pun tetap kita masih punya peluang untuk melakukan kebaikan kan Bu ya. Karena yang menyempitkan Allah, yang melapangkan juga sama Allah. Justru ketika saya ibu disempitkan rezekinya oleh Allah, Allah ingin nguji. So, kalau saya banyak uang, terus saya senang berbagi, itu mah biasa. Benar nggak Bu? Ibu teh uangnya lagi banyak-banyaknya sampai bingung mau nyimpen teh di mana. Semua bank yang ada itu sudah ada nama rekeningnya ibu. Deposito lah segala macam lah. Sampai ibu teh pusing. Saya teh nyimpen di mana lagi ya ini teh. Saya pernah ketemu dengan orang yang ngomong ke saya, Ustaz, saya pernah ketemu dengan orang yang dia tuh bingung ngabisin duitnya. Bilang begitu.
padahal mau ketemu sama saya orang model begitu kan. Dia teh pusing hari-harinya tuh yang dipikir apa? Ini uang saya kemanain lagi ya? Begitu. Karena saking banyaknya. Kemarin waktu saya berangkat ke Jambi, ada ngobrol dengan seorang bapak. Ini beliau pengusaha, yang diobrolkan itu pengusaha. Sehari satu perusahaannya saja itu memberikan pemasukan kepada si pengusaha itu 2M sehari. Dan itu cuma satu perusahaan. Saya tanya sahabat perusahaan, tukar itu Ustaz ratusan perusahaan. Jadi sebulan itu pemasukannya itu triliunan. Karyawannya saja itu 18.000. Dan setiap bulannya gaji karyawannya itu rata-rata di atas 10 juta. Kan gak kepikiran saya sabar duitnya aja lemah. Jadi pusing dia tuh ngabisin uang itu gimana? Kayak kita mah pusing teh nyari uangnya. Mereka mah pusingnya ngabisinnya. Makanya dulu kan pernah ada yang bilang begini ke kita semua termasuk saya. Dunia mah nggak dibawa mati, harta mah nggak dibawa ke akhirat. Teh sekarang mah salah. Dibawa. Dan harus kalau mati kita bawa harta, kalau mati kita bawa dunia. Caranya gimana? Titip-titipin. Lewat zakat, lewat infak, lewat sedekah, lewat wakaf, lewat hadiah, lewat hibah, lewat macam-macam. Itu namanya bawa harta ketika mati. Karena kalau kita meninggal nggak bawa harta, repot juga, Bu. Berarti kita nggak bawa apa-apa tuh ke Allah. Cuman bawa badan aja, yang badan itu pun nanti berubah jadi bangkai dan habis kembali jadi tanah. Sementara tidak ada kita persembahkan kepada Allah, kan rugi juga. Jadi makanya sesempit-sempitnya kita tetap ada peluang untuk kita berbuat baik. Nah, kemudian apa? Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya Allah tidak pernah melampaui batas kemampuan si hambanya. Jadi kalau si hamba itu memang punyanya itu aja yang dia kasih. Ada orang yang tidak punya harta, tapi dia punya ilmu, maka dia berderma dengan ilmu. Ada orang tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi dia punya tenaga, berderma dengan tenaganya. Dia tidak punya ilmu, dia tidak punya harta, dia tidak punya, tapi dia punya waktu untuk berbuat baik. Waktunya dipakai untuk berbuat baik. Artinya apa saja, kan apa yang Allah kasih itu yang jadi tadi alat kita untuk ibadah kepada Allah. Kan ayatnya ditutup dengan la yukallifullah nafsan illa ma ataha. Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi Allah ngasih apa ke saya, maka berikan apa yang Allah berikan itu untuk kebaikan. Gunakan apa yang Allah berikan itu untuk ibadah kepada Allah. Kamu punya apa? Itu yang kamu pakai untuk ibadah. Saya nggak punya uang. Nggak apa-apa nggak punya uang juga. Kamu kan punya tenaga. Kasih tenaga kamu, kasih waktu kamu, kasih ilmu yang kamu punya, kasih apa yang kamu punya. Sama saja nilainya. Kan ibadah atau amal soleh mah tidak dilihat besar kecil, Bu. Tidak dilihat sedikit banyak, tapi ikhlas. Ikhlas itu lebih diartikan apa, Bu? Mengerjakan sesuatu tanpa beban, enak aja, Bu. Maka rumus ikhlas itu dua. Satu, lakukan. Dua, lupakan. Jadi kalau saya ibu berbuat baik, lakukan aja. Tapi sesudah melakukan, melupakan. Jangan disebut-sebut lagi, jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Gak boleh, Bu. Saudara tahu, saudara itu bisa jadi ini, bisa jadi itu karena saya. Nggak boleh begitu, Bu. Bu, jangan ngomong siapa-siapa, Bu. Kan ada yang begitu, Bu. Yang mungkin apa yang sudah pernah dilakukan. Apakah dia begitu? Allah bisa. Itu namanya nggak ikhlas. Lanjut, Bu.
dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Ini hebatnya, Bu. Ternyata yang saya ibu kasih itu nggak hilang dan tidak mengurangi apa yang kita punya. Saya punya 1 juta, dikasihin 100, berkurang itu menurut jumlahnya, tapi bertambah sesungguhnya. Artinya mendatangkan, mengundang yang jauh lebih banyak. Kemarin ada yang berangkat 8 orang satu keluarga. Saya tanya, sabaraha leuntan 8 orang teh pokoknya sakitu ya Ustaz. Sok yakin ke Allah eta uang teh pasti diganti, kata saya. Dan benar, Bu. Jadi sekian banyak pengalaman orang ketika hartanya itu dipakai ibadah, dah balik lagi, Bu. Balik modal dan baliknya itu jauh lebih dahsyat. Luar biasa. Karena di ayat ini dalilnya, apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Yakin kita dengan ganti yang dijanjikan oleh Allah. Makanya baliknya ketika beribadah apapun itu harus ikhlas. Makanya yang ikhlaslah yang akan mendatangkan ganti dari apa yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mantap lah Bu ya ayat ini teh. Sering-sering dan senanglah kita berbagi. Sebagai suami kepada istri, sebagai istri kepada suami, sebagai orang tua kepada anak, sebagai bagian dari masyarakat untuk yang lainnya. Pokoknya posisi kita ada di mana, senanglah kita berbuat baik. Jadi nafkah itu tidak kita maknai sekadar dalam bentuk harta, apapun itu kita berikan. Nah, kita masuk kepada hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamahuma ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang kamu berikan kepada orang-orang miskin, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya yaitu 1 dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Jadi ternyata menafkahi keluarga itu nilainya lebih besar dari kita menafkahkan di jalan Allah, menafkahkan dalam bentuk memerdekakan budak, memerdekakan atau membeli orang-orang miskin. Nah, hadis ini dipahami juga begini, Bu, dalam sebuah analogi lain. Jangan kalian sibuk membersihkan langit sementara bumi dibiarkan kotor. Apa maksudnya? Jangan sibuk membersihkan langit sementara bumi dibiarkan kotor. Maksudnya apa? Kalau ibu mau berbuat baik, jangan sama yang jauh dulu, tapi yang dekat dulu. Kita habisin tuh hartanya untuk apalah begitu, Bu ya, bangun ini, bangun itu, bantu ini, bantu itu. Tapi keluarganya sendiri nggak diperhatikan, nggak dibantu, itu salah besar. Jadi kalau saya ibu mau berbuat baik, kepada siapa dulu? Di Quran itu ada surat Al-Baqarah, Bu, 1 kepada orang tua, yang kedua kepada orang terdekat. Siapa? Ya keluarga besar lah begitu sebut. Baru kemudian tetangga, baru kemudian yang lebih jauh lagi dari kita. Jadi ada ternyata apa, Bu? Tahap-tahapan. Jangan ini mah kepada orang lain, nggak lebar, nggak sayang. Udah kasih aja. Begitu ada saudara datang dari pasti main ada ya. Begitu, Bu. Jadi jangan-jangan dia ngasih ke orang lain yang jauh itu dalam rangka hayang kapuji.
Karena kan biasanya orang yang tidak kita kenal atau kurang kita kenal, kemudian itu kita berbuat baik kepada mereka, penghargaan mereka tuh kepada kita tuh kan habis-habisan, Bu. Beda kalau kita nolong saudara, ngancekap punya dia nuhun nyate atau segitu. Kita nggak nuhun wungkul, cuman begitu. Masih mending bilang nuhun. Nah, ini mah enggak, cuman gitu aja, terus pergi aja gitu. Mana itu? Tapi kan kalau orang lain yang kurang kenal, apalagi gak kenal, Bu Haji sekedarnya potongannya, foto di-upload kan gitu di media sosial. Karena saking senangnya dia dengan kebaikan yang kita lakukan, dia merasa dihargai oleh kita. Padahal kita nggak terlalu kenal dengan, tapi kita tuh baik sama orang itu. Makanya perlakuan dia tuh ke kita tuh pul habis-habisan. Beda dengan orang yang kita kenal, sekedarnya, Dan ini yang membuat orang kurang begitu minat membantu orang yang kenal itu, karena balasannya cuma segitu. Cuma nuhun teh. Itu kan cara ngumpul. Teh cai kiru ayah. Di sini nggak ada susu gitu. Ada, cuma di sana. Enggak. Jadi 1 dinar kepada keluarga itu masih jauh lebih tinggi dan besar pahalanya daripada yang kita berikan kepada yang lain-lain. Maka siapa yang kita prioritaskan? Keluarga. Jadi kalau suami, istri, kalau istri, suami, kalau orang tua, anak, kalau adik, kakak, kalau kakak, adik. Pokoknya mah begitulah. Ponakan ke atas, ke bawah dan sebagainya. Tetangga yang paling dekat juga sama. Karena itu lebih nilainya lebih besar di hadapan Allah. Yang kedua, wa an Abi Abdillah wa yuqalu lahu Abi Abdurrahman Thauban bin Bujdad maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, rawahu Muslim. Dari Abu Abdurrahman Thauban bin Bujdud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang kepada keluarga, dinar yang dinafkahkan untuk kendaraan di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan untuk membantu teman seperjuangan di jalan Allah. Nah, jadi ini lebih jelas tangganya yang mana-mana, Bu. Satu, kalau saya ibu punya rezeki dan kita ingin menafkahkan rezeki kita, maka kepada siapa? Yang pertama adalah kepada keluarga. Yang kedua, jadikan ia nafkah bagi mereka yang sedang berada di jalan Allah. Jadi kendaraan di jalan Allah. Nah, seperti ibu kan memberikan bantuan atau donasi kepada pondok pesantren, kepada madrasah, kepada Palestina, kepada mereka yang memang sedang berjuang di jalan Allah, titipkan harta kita kepada mereka. Jadi apa yang digunakan oleh mereka dalam rangka jihad berjuang di jalan Allah itu, mereka, kita yang ikut berkontribusi kebagian. Kalau Ustaz Adi Hidayat bilang itu amal yang paling mudah untuk kita mendapatkan pahala jariah adalah mushaf Al-Quran yang kita titipkan kepada para penghafal Quran. Karena setiap huruf yang dibaca dan dihafalkan dan nempel di kepala mereka, orang yang ngasih mushaf itu kebagian pahala. Masya Allah. Dan yang namanya menghafal itu kan mengulang-ulang, ayatnya diulang-ulang, yang itu artinya huruf yang ada di mushaf itu diulang-ulang. Sementara setiap hurufnya nilainya 10 kebaikan. Jadi makin banyak. Dan itu nggak putus, terus mengalir. Apakah cuma mushaf? Enggak juga, yang lain selain mushaf banyak.
Kemudian yang ketiga dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah aku mendapat pahala apabila aku memberi nafkah kepada putra-putra Abu Salamah? Karena aku tidak akan membiarkan mereka berkeliaran mencari makan ke sana kemari. Sesungguhnya mereka pun anak-anakku. Beliau menjawab, ya, kamu mendapatkan pahala terhadap apa yang kamu nafkahkan kepada mereka. Ya, jadi ada yang memang untuk keluarga sendiri, ada yang untuk orang lain, yang semuanya punya nilai pahala di sisi Allah. Jadi kebaikan itu harus punya daya jangkau yang lebih luas. Keluarga, tetangga terdekat, nanti perluas lagi yang lebih jauh, itu yang dilakukan. Kemudian kita lanjut dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang yang kami tulis pada bab niat. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada, sesungguhnya apa saja yang kamu nafkahkan dengan maksud mencari keridhaan Allah, niscaya kamu akan diberi pahala sampai apa saja yang kamu sediakan untuk istrimu. Nah, di sini poinnya dapat apa poinnya? Bahwa segala apa yang dinafkahkan itu tujuannya hanya mencari ridho Allah. Jadi jangan nafkah kita, kebaikan kita, ibadah kita dalam rangka cari muka. Biarin muka mah di situ aja. Makanya banyak orang yang hari ini sibuk nyari muka, padahal mukanya nggak kemana-mana. Hanya harus sering bercermin begitu, supaya tahu kalau mukanya ada di situ. Cari muka. Kalau mau cari muka, cari mukanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan diberi pahala sampai apa saja yang kamu sediakan untuk istrimu. Jadi apa saja, Bu, saya sebagai suami ngasih apa ke istri, semua itu bernilai pahala. Ibu sebagai istri ngasih apa ke suami, semua jadi pahala. Karena nikah itu kan ibadah yang paling panjang. Kalau sholat butuh waktu hanya berapa menit, Bu? 5. Ya. Kalau ibu makan 15 menit, karena zikir doanya panjang. Kalau saya mah cukup 3 menit, karena sholatnya ekspres, doanya juga pendek. Ibu makan panjang, tapi ya sepanjang-panjangnya kita doa sampai selesai zikir doa ya segitu. Tapi nikah panjang. Maka semua kebaikan suami, semua kebaikan istri, semua kebaikan kita dalam keluarga, semua bernilai kebaikan di hadapan Allah. Bisa diulang lagi, Pak? Berapa? Hadis 40. Hadis? Dapat ridho Allah. Ya. Sebenarnya apa saja kamu nafkahkan yang kamu niatin untuk mencari ridho Allah. Ya. Akan mencari ridho Allah. Gitu. Ya. Kemudian kamu akan diberi pahala sehingga apa yang kamu siapkan untuk makan istrinya aja, atau keluarga. Iya, ini kan konteksnya kita sedang bicara dalam sebuah keluarga sebagai suami kepada istri. Tapi kalau kita perluas maknanya, hadis ini tentu tidak terbatas kepada istri, kepada semua apa yang menjadi kegiatan ibadah amal soleh kita itu. Jadi setiap kebaikan sekecil apapun itu punya nilai pahala di hadapan Allah. Nah, cuman tadi balik lagi, keriduan Allah yang jadi tujuannya. Jadi lillahi ta'ala, apa yang menjadi kebaikan itu bukan untuk yang lain-lain. Jadi bukan supaya suami tambah sayang, bukan supaya anak-anak tambah sayang, supaya tetangga tambah baik, supaya orang lain tambah senang. Enggak, supaya Allah tambah baik, tambah senang, tambah ridho sama kita. Jadi memang ekspektasinya harus dibuat lebih tinggi. Kalau yang dicari cuma sekedar senang kita dan itu datangnya dari manusia, iya kalau si manusianya Bu.
Yang ketika saya ibu berbuat baik, dia tuh ngeh dengan kebaikan kita dan membalas kebaikan kita. Tapi kalau dia cuek, kan kita jadi sakit hati. Kacida, tengkeringan, ternuhun-nuhun aja, diberek leos seperti ya memang manusia itu begitu. Ada yang ketika dia diberi sesuatu, ya kebaikan atau apapun, dia dia sadar dengan kebaikan dia minimal mengucapkan kata nuhun tadi. Bahkan di Quran itu apa, Bu? Doakan kan? Minimal jaza Allah, jazakillah kalau saya sebagai laki-laki pada perempuan. Kalau banyak jazakumullah khairan katsiran atau jazakallah ahsanul jaza. Yang pasti adalah balas kebaikan orang itu. Kalau kamu tidak bisa membalas, minimal dengan doa. Saya diajarkan oleh ibu saya itu, kalau berbuat baik sama seseorang dan tidak bisa membalas kepada orang yang dia berbuat baik kepada saya, cara membalasnya kepada siapa? Kepada keturunannya. Kan ada orang-orang yang kalau kita ingin berbuat baik dalam arti membalas kebaikan mereka, kalau kepada orangnya kan kadang-kadang ada rasa canggung, gak enak. Apalagi orang yang memang baik ke kita itu orangnya mampu. Jadi kitanya malu sendiri kalau ngasih sesuatu itu. Bagaimana caranya? Kasih aja ke anaknya, kasih aja ke cucunya, tanpa sepengetahuan orang tua atau kakek neneknya. Karena si anak itu mesti cerita, mami, eyang, tadi aku dikasih ini, siapa? Sama gitu. Mesti bilang. Artinya bahwa tetap kita harus membalas kebaikan orang itu, sekecil apapun, minimal bentuk balasnya dengan doa. Jadi saya ibu ketika berdoa itu listnya kan panjang, Bu. Tapi yang lebih panjang list itu kan list permohonan-permohonan kita semua. Maka selain list yang panjangnya itu isinya permohonan-permohonan kita untuk kehidupan kita sebagai pribadi, maksud saya, tapi juga sisipkan doa-doa kita itu untuk orang lain. Siapa orang lain yang saya maksud? Mereka yang pernah berjasa di hidup kita, mereka yang pernah jadi jalan kebaikan buat kita. Nah, seperti saya pun mendoakan ibu-ibu sebagai salah satu jalan di mana saya bisa berbuat kebaikan. So kalau nggak ada ibu-ibu kan ilmu saya nggak jadi jariah. Tapi dengan adanya ibu ngaji, saya ada jariah melalui ilmu yang diajarkan. Maka kalau saya ditanya, bukan ibu yang harus berterima kasih karena diajari saya dengan pelajaran apapun itu, tapi justru saya harus berterima kasih kepada ibu-ibu. Dengan adanya ibu-ibu, saya dapat pahala dari Allah, dapat jariah dari Allah. Jadi balikan, Bu, ya. Kalau kita berbuat baik itu kepada seseorang, itu bukan kita, tapi itu mereka lah yang kemudian membuat kita mendapatkan kebaikan itu. Saya ibu punya rezeki, terus kita kasih rezeki kita ke orang lain. Maka orang lain yang menerima rezeki kita, sesungguhnya mereka lah yang membuat kita mendapatkan kebaikan atau pahala dari Allah, karena adanya mereka. Maka Nabi mengatakan salah satu ciri akhir zaman, artinya kiamat itu sudah dekat. Apa, Bu? Kita akan susah nyari orang yang kita sedekah. Jadi ibu dengan saya kukulingan, Bu, di Cimahi nggak dapat, keluar Cimahi nggak dapat, keluar Bandung nggak dapat, keluar Jawa Barat nggak dapat, keluar Indonesia nggak dapat. Cari di setiap pojok dunia nggak dapat orang yang kita mau kasih, karena semuanya sudah makmur, dan itu bahaya. Makanya sekarang peluang berbuat baik kan besar, banyak, karena banyak orang di sekeliling kita yang mereka harus kita bantu. Sampai Nabi bilang kalau ada orang yang dia sampai tidurnya nyenyak gitu, tapi ada tetangganya yang lapar, maka dilaknat tuh orang yang tidurnya nyenyak itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau tidur harus betul-betul memastikan
orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka sudah terpenuhi nggak kebutuhannya? Jangan-jangan kita mah enak-enak tidur, sementara ada orang yang dekat dengan kita, tapi mereka susah hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Betapa pentingnya berbagi, betapa pentingnya kita menafkahi dalam arti berinfak, berbelanja di jalan Allah melalui apa yang kita punya. Karena kebaikannya di situ. Nah, jadi ketika kita menikmati sesuatu itu, justru kita harus ingat kepada orang lain. Saya ingat dulu siapa, Mbak Oki Asokawati ya. Beliau ajak makan keluarganya di sebuah restoran mahal. Ketika keluar ada seorang yang meminta-minta. Yang dikasihkan itu berapa? Ya nggak lebih dari 5-10 ribu. Asal jarang orang sedekah ke pengemis 1 juta. Kadang-kadang paling top 100 ribu lah. Tapi berapa uang yang habis dipakai makan tadi sama keluarga? Saya aja kemarin ber-4-5 berapa ratus ribu lah sekali makan Di restoran. Padahal makan di rumah makan Andu. Di Jambi itu kan ada rumah makan Andu. Itu yang namanya ada. Wah, kota liur pun milih nanti dah saya tutup mangkok. Begitu dibayar, masya Allah luar biasa. Tapi ketika ada pengemis datang, kita kasih jauh sekali dengan apa yang kita tadi barusan nikmati. Artinya memang Allah itu minta kepada kita sedikit dari apa yang kita nikmati. Kita keluarinnya sedikit, tapi Allah ngasihnya banyak. Sama seperti ketika kita minta kepada Allah banyak, tapi Allah minta kepada kitanya sedikit. Dan tidak titik sampai di situ koma. Sedikit, andaikan sedikit apa yang kita berikan kepada Allah, Allah itu akan membalas dengan yang lebih banyak. Jadi memang Allah super baik. Jadi keridhaan Allah Bu ya. Memang ini sulit untuk difahami. Ari ridho Allah teh kumaha? Ya pokoknya ketika kita mengerjakan kebaikan tidak ada sedikit pun dalam hati itu kita ingin diperlakukan istimewa oleh orang lain. Walaupun ke istri gitu ya. Kepada siapa? Diingatkan, kalau perlu diingatkan. Mah kalau mau terima kasih mah jangan sama ayah, sama Allah. Dan ayah teh bisa ngasih ke mama teh karena Allah. Wah ini suami soleh. Sampai di sini teh pusing untuk ngucapin terima kasih ke suaminya. Karena suaminya mesti ngomongnya begitu. Pak, nuhun ya Pak. Pak, nuhun. Ngapain sih nuhun ke Papa? Nuhun ke Allah. Oh gitu. Tapi hargai suami atau istri yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Ma, nuhun nyamahnya eta tuanganana mamah masak teh. Wah, mantap. Mestikan hati kalau dihargai ibu. Gimana kalau pas kemudian ibu masaknya teh gagal? Tetap suami itu harus menghargai. Satu waktu kan Rasulullah itu pernah makan dan tidak mau berbagi dengan istrinya. Padahal tidak pernah sepanjang Rasul makan kalau istrinya tuh mesti ikut makan satu piring, satu suapan dengan Rasulullah. Tapi pernah satu waktu Rasulullah makan sendiri. Sampai ke istrinya teh Aisyah atau Khadijah ceritanya teh nungguin. Nah caranya Rasulullah teh juga nawaran atau berbagi lampang gitu Bu menikmati sendiri. Rupa-rupanya nah itu apa yang dimasak oleh istrinya itu bermasalah Bu, secara rasa. Dan beliau tidak ingin istrinya itu tahu kalau masakannya itu bermasalah. Jadi ketika ditanya, ya Rasulullah bagaimana dengan masakan? Oh, enggak ada restoran yang terbaik kecuali masakan mama gitu. Dan begitu Rasul ke belakang, cuci tangan lah istilahnya, dicicipin, atau langsung ongkek. Astagfirullah, aduh itu meminta maafnya ke Rasulullah. Tapi Rasulullah mah santai. Ngapain kamu harus minta maaf? Saya gak ada yang salah. Waduh,
Bu, meleleh teteh Bu. Santuy bro. Itu luar biasa Bu. Karena yang mesti kita jaga dalam rumah tangga itu adalah jangan sampai kita menyakiti. Khairukum li ahlihi. Siapakah yang paling baik di antara kalian itu? Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik sampai 2 kali diulang. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik di antara kalian itu di ahlihi, yang paling baik sama keluarganya. Itu. Jadi jadi yang paling baik sama keluarganya. Dan Nabi mengklaim, dan itu memang bisa kita buktikan, dan akulah yang paling baik kepada keluarga. Rasul itu begitu. Karena tidak pernah kita melihat dalam sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah itu Rasul pernah bikin masalah dengan istri-istri. Beliau tuh istri-istrinya Bu, kalau kita makan istri aja satu. Kita Kita saja. Duh, kerekam lagi ya. beribadah tuh mangga serius hal. Tetapi Ibu, Alhamdulillah. Amin. yang penting rasanya 4. Aduh, luar biasa. Yang kelima, dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seseorang menafkahkan harta untuk keperluan keluarganya dan hanya berharap dapat mendapat pahala, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah baginya. Nah, jadi sedekah itu salah satunya dalam bentuk nafkah kepada memenuhi keperluan keluarga. Jadi sedekahnya seorang suami ketika dia berbagi dengan istrinya, sedekahnya seorang istri ketika dia berbagi dengan suami, sedekahnya orang tua ketika dia berbagi dengan anak-anaknya, sedekahnya anak ketika dia berbagi dengan orang tuanya. Walaupun tidak bisa kita artikan bahwa bentuk pemberian anak kepada orang tua itu adalah sedekah, karena itu mah kewajiban. Bahkan hartanya anak itu hartanya orang tua. Tapi kalau hartanya orang tua, harta orang tua nggak boleh saya ngambil harta orang tua. Tapi kalau orang tua saya ngambil harta saya, Boleh. halal itu. Tapi terbalik kan. Iya, terbalik. sekarang sudah terbalik. Di dunia mah terbalik Pak Ustaz. Iya. Nggak akan kita melayani karena Iya, tapi kan hebatnya orang tua kita ini, termasuk kita yang sudah jadi orang tua kan, tidak meminta apapun dari anak. Sadipasihana, anak sudah bisa makan dan tidak memberatkan orang tua itu sudah alhamdulillah. Apalagi masih. Kemarin ada seorang ibu yang senang luar biasa karena diberangkatin sama anak. Sok mama gerak beres naon mama. Sok gerak ke imigrasi bikin paspor. Sok nih uang buat beli kain ihram. Sok ini buat bekalnya. Ini teh apa-apa. Sok atuh mama teh gerak umroh kali. Oh nangis. Ya ketemu dimakan. Di jam makan dengan ibu orang Ciberut. Ngobrol di sana. Anaknya ku ibunya tuh benar mau perlakuan itu luar biasa. Karena ingin bikin senang, mumpung kayak kene mama teh kasahan. Jadi banyak anak tuh ya yang ketika dia sukses dan berhasil, orang tuanya udah nggak ada. Mereka tuh sedih. Si mama ayah kene padahal banyak. Tapi udah nggak ada, nggak bingung Bu. Kalau punya rezeki kasahakeun ke orang lain, udah beda dengan kepada keluarga sendiri, apalagi ke orang tua kan. Kasarnya kalaupun harus habis, ya habisin aja. Tapi kalau sudah nggak ada kan, sedih sendiri. Makanya kalau ada peluang yang begitu terburuk, jangan disia-siakan. Jadi ini kalau mengharapkan pahala hanya kita hanya mengharapkan pahala,
itu kan tercatatnya sebagai sedekah. Jadi kalau anda ketika memberikan sedekah pada siapa, maksudnya memberikan ya apa? Nafkah Kepada siapapun itu dengan catatan pengen dapat pahala. boleh. Kan meminta balasan dalam bentuk pahala itu kan memintanya kepada Allah. Jadi selama kita meminta balasan dari kebaikan kita itu kepada Allah, itu boleh. Yang tidak boleh itu kan ketika kita berharap dibalas kebaikan kita itu dari makhluk. Kalau pahala itu kan Allah yang kasih. Kan famay ya'mal misqala dzarratin khairan. Sekecil amal kebaikan yang dilakukan Allah sebesar biji zarah, ya roh, dia Allah melihatnya, dia Allah memberikan balasannya. Artinya ada pahala di situ. Maka berharap mendapatkan pahala dari kebaikan itu boleh, karena meminta pahalanya itu, meminta balasannya itu adalah kepada Allah. Jadi ibu boleh, termasuk saya. Misalnya begini bu, saya ibu berbuat baik dalam bentuk apa saja, minta dibalasnya oleh Allah dalam bentuk hajat yang kita inginkan. Ya Allah, dengan sedekah saya ini mudahkan saya untuk misalnya buat yang belum punya jodoh dapat jodoh, mudahkan saya supaya dapat punya keturunan, mudahkan saya dapat pekerjaan, mudahkan saya punya rumah, mudahkan saya punya pesantren. Boleh. Jadi meminta balas kepada Allah dari kebaikan yang dilakukan itu boleh. Nah, itu masuk dalam kelompok tawasul bil amal namanya. Apa tawasul itu? Perantara. Tawasul itu meminta perantara kan bu ya? Bil Amal. Dengan amal. Bil amal. Itu begini. Bil pakai ain. Bil amal. Sebetulnya tidak diomongkan juga. Kalau kita Tawasulun bil amali, meminta wasilah apa perantara dengan lila melalui amal. Ibu ingat kisahnya pemuda Ashabul Kahfi? Bagaimana mereka bisa keluar dari gua Kahfi? Menyebut amalnya masing-masing. Kata pemuda yang pertama dulu, aku seorang penjual susu. Sebelum susu itu aku jual, aku sisihkan segelas dan aku berikan kepada ibuku. Kalaulah itu amal solehku, bukakan ya Allah pintu gua ini. Krek, buka. Yang kedua, ya Allah, aku dulu pernah akan berbuat zina, tapi aku takut melakukan itu karena Engkau ya Allah. Andaikan itu amal solehku, bukakan pintu gua ini ya Allah. Kebuka lagi. Yang ketiga, ya Allah, aku pernah dititipi seekor kambing betina yang sedang hamil, sampai beranak pinak tuh kambing. Gak tahu ada berapa puluh, berapa ratus. Orang yang nitip datang lagi minta kambingnya, saya kasih dengan cucu, cicit, buyut dan sebagainya. Dan saya gak minta seekor pun. Kalaulah itu amal soleh saya, jadikan pintu gua itu kau buka. Kebuka semua. Keluarlah pemuda Ashabul Kahfi itu gara-gara amal. Jadi boleh. Ya Allah, andaikan ada amal soleh yang aku lakukan dan ikhlas melakukannya, jadikan ini atau itu wasilah Engkau ijabah, Engkau segerakan apa yang menjadi hajat. Boleh itu. Jadi mengadukan kepada Allah hajat kita untuk segera dipenuhi melalui amal soleh yang kita kerjakan. Boleh. Ibu ngasih apalah misalnya ke suami, ke anak, ke tetangga, ke orang, ke teman, ke siapapun, balikan itu menjadi tawasul kita kepada Allah agar doa kita, hajat kita, apa yang jadi keinginan kita disegerakan oleh Allah. Boleh. Atau kita mah pamrih, nggak apa-apa, dah pamrihnya ke Allah.
bukan ke manusia. So, saya mau nolong kamu, tapi kamu harus nolong saya. Itu mah pamrih namanya. Tapi kalau ke Allah mah bebas, boleh. Allah mah lebih dari sultan, Bu. Anak sultan mah bebas. Allah mah lebih bebas, nggak ada batas, nggak ada jarak. Minta apapun sok ke Allah mah bebas. Dan ibu jangan pernah menganggap remeh amal sekecil apapun. Saya teh malu kalau ngomong dan menjadikan amal soleh yang sesapira begitu. Sesapira atau kecil teh menurut ibu, menurut Allah mah nggak ada yang kecil amal soleh itu, Bu. Semuanya gede. Apa yang paling kecil? Kalau ibu saya beramal itu, satu, senyum. Senyum pakai tenaga nggak, Bu? Ngeluarin uang nggak, Bu? Butuh waktu banyak nggak, Bu? Enggak, cuman udah aja begitu. Itu tuh luar biasa, Bu. Gede pahalanya. Ada orang lagi sedih aja, Bu, kelihatannya. Sampai wajahnya itu semacam ngumpul di tengah, Bu. Terus ibu teh datang, say hello, Assalamualaikum. Manis ibu teh senyum. Itu orang teh jadi ceria, jadi semangat, jadi hidup lagi. Oh, itu teh ibu amal soleh gede di hadapan Allah. Padahal ibu teh cuma mengangkat mulut sedikit, cuman begitu aja. Gak perlu diganjal sama apa-apa. Biar agak lama diganjal, gak usah, Bu. Dikit aja angkat senyum. Kan senyum itu tertawa yang tidak terlihat gigi. Kan ada tabasumun, ada dohkun, ada kohkohatun. Itu judulnya sama apa? Tertawa. Ada tertawa yang tidak terlihat gigi, namanya tabasumun, bahasa kitanya senyum. Ada tertawa yang terlihat gigi, namanya dohkun. Ceritanya apa? Dohkun, tertawa tapi terlihat gigi, itu namanya dohkun. Ada tertawa yang sampai terpingkal-pingkal, sampai sampai kerasa sakit nih kulit perut, itu namanya kohkohatun. Jadi beda-beda definisinya arti dari tertawa itu. Kalau tertawanya tidak terlihat gigi, itu namanya tabasumun. Kalau terlihat giginya ketika tertawa, itu namanya dohkun. Kalau tertawa dan terpingkal-pingkal, itu namanya kohkohatun. Dan kohkohatun itu harus dihindari. Kenapa? Satu, mengeraskan hati. Yang kedua, pondok umur. Contohnya saya Mbah Surip. Kuma Mbah Surip. Kan itu batak umurnya pondok. Jadi kalau mau ketawa aja. Cuman rumus ketawa itu yang paling harus ibu saya perhatikan adalah apa? Jangan pernah ditahan, itu aja. Ibu mau senyum, saya mau senyum, jangan ditahan, Bu. Karena kalau ditahan khawatir yang di bawah itu nanti yang maksa keluar. Kita hati-hati, Ibu. Jadi kalau mau ketawa aja. Versi ketawa, ibu pilih mau yang nggak kelihatan gigi, mau yang nggak kelihatan gigi, atau yang terpingkal-pingkal. Ibu pilih yang pertengahan, boleh nggak apa-apa. Yang kelihatan giginya boleh, atau yang senyum. Pingkal-pingkal kurang nggak bagus karena dia mengeraskan hati. Jadi banyak tertawa itu mengeraskan hati. Kan Nabi pernah berpesan, dan di Quran juga ada, Bu. Kalimatnya itu begini, Bu. Apa kalimatnya itu? Falyad haku qalilan wal yabku kathiran. Apa artinya, Bu? Yuk, kasih lama besar banyak.
Falyadku qalilan wal yabku katsiran. Sedikitkan tertawa, perbanyaklah menangis. Jadi saya ibu kalau ingin lembut hati harus sering nangis dan kurangin ketawa. Ayat Quran. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Sedikitkan tertawa, perbanyak menangis. Surat belum ya, Boleh nanti saya cek. Jadi tertawa itu mengeraskan hati. Menangis juga di depan Allah aja dengan orang. kalau ada di Quran berarti tidak boleh memaafkan keluarga ya. Yang Kalau iya. Ya. Yang saya dengar itu kalau kita tertawa, Ya. kita hormon apa? Ada hormon Endorfin. membuat kita awet muda, sehat gitu loh Pak. Ada juga hormon yang membuat kita menjadi sehat. Nah, tergantung dari tujuan. Kalau itu menjadi sebuah metode penyembuhan, maka itu menjadi sesuatu yang boleh. Kan dalam Islam itu ada 5 hukum. Ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kata dalam satu kaidah, al aslu fil asya lil ibahah. Asal dari segala sesuatu itu hukumnya mubah. Semua itu mubah itu apa? Boleh. Artinya gini, ketika saya tertawa dan tertawa yang saya lakukan dalam rangka ya, melepaskan penat, melepaskan masalah, apalagi dalam bentuk itu adalah bagian dari terapi yang sedang dijalani untuk menurunkan tensi dan seterusnya, maka itu menjadi sesuatu yang boleh. Yang tidak boleh itu tertawa yang tidak ada alasan, tidak ada motif apa. Homo, apalagi yang tertawanya sendiri, atau objeknya objek benda mati terus diajak tertawa. Lihat yang listrik. saking ramahnya kepada alam. Jadi betul Bu, selama itu jadi metode, betul salah satu metode. Ada saya pernah ketemu sebuah tempat terapi dengan metode tertawa, maka disebutnya rumah tertawa. Itu dalam rangka terapi untuk mereka yang stres. Karena yang stres itu salah satu ekspresinya adalah tertawa sendiri. Maka si terapisnya mengarahkan tertawanya yang sendiri itu menjadi sebuah bentuk pengobatan buat orang itu. Dan itu boleh. Artinya Islam punya garis batas, mana yang ini tertawa boleh, mana ini tertawa yang memang harus kita hindari. Banyak tertawa tadi apa? Mengeraskan hati. Tapi kalau tertawanya yang dalam rangka sebuah motivasi atau menjadi sebuah terapi yang itu metode digunakan dalam rangka menumbuhkan tadi hormon endorfin supaya dia ada semangat lagi, dia tumbuh lagi, optimis dalam hidupnya, itu sesuatu yang saya pikir juga ya. Ada kan hipnoterapi Islam, salah satunya dengan tertawa. Karena tertawa itu kan bagian dari seni dalam hidup. Orang yang terhibur, maka dia akan tertawa dengan apa yang menghiburnya.
Dan itu boleh. Kenapa? Karena tertawa yang dimaksud dalam rangka itu menjadi hiburan buat dia. Dan itu artinya juga apa, Bu? Membuat bagaimana kita ini dalam hidup supaya jadi tidak kaku juga. Tapi sekarang dijual Pak tertawa. Artinya stand up comedy. Betul. Ya, kalau kita bicara konteks sekarang memang semuanya jadi industri, semuanya jadi ya cara untuk orang mendapatkan cuan. Ya, betul. Semua hal sekarang itu, Bu. Bagaimana semua yang dilakukan itu jadi uang. Nah, kalau itu kan tadi, Bu, kembali kepada niat atau motivasinya orang itu. Jadi gini, kalau saya misalnya ya menyampaikan ceramah sampai membuat Mustami tertawa, nggak apa-apa. Cuman saya harus bisa membatasi. Tidak boleh menghabiskan isi ceramah saya untuk membuat jamaah tertawa. Nanti ketika pulang ditanyakan sama orang rumah, mah hari tadi materinya pokoknya masami, pokoknya mama nyerita kulit betul, kurang seri bodor pokoknya kata Ustaz. Isinya apa? Nggak tahu isinya apa. Pokoknya nggak seri aja. Wah, cilaka, Bu. Kalau ibu mau undang Ustaz yang suka bodor, jangan undang Ustaz, undang Sule. Jadi kalau ibu ketemu Ustaz yang nggak bisa bodor, ibu jangan marah-marah. Karena tidak setiap Ustaz bisa ngebodor, Bu. Ada yang bisa tapi memaksakan, dan itu garing. Karunya kalau Ustaz dah terus terima. Nggak bisa, Bu. Karena memang betul, Bu, membuat orang tertawa itu susah. Saya sampai sekarang masih terus cari celah, cari formula, cari guru. Dan itu memang gak gampang. Kalau buat nangis saya gak bisa, Bu. Kalau buat tertawa saya gak bisa. Jangan bangsa sesuai istilahnya. Tapi saya tidak berusaha untuk jadi orang lain, karena gak bisa. Kan ada orang kalau ceramah gayanya begini begitu, pakaiannya begini begitu. Ya saya modelnya begini aja. Saya pengen sekali-kali pakai rekbong ceramah jadi kayak topi itu di belakangin, pakai kacamata hitam, pakai batu ali begitu. Pengennya begitu kan, bukan tua banget gitu loh. Ustaz, berarti kalau ada firman Allah itu kita menerjemah menafsirkannya sendiri ya ini. Iya. Jadi jangan apa ya cari-cari kan gini gitu ya. Betul. Karena begini, Bu, ya. Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu sebetulnya ada beberapa yang tidak butuh banyak tafsir. Jadi jangan ditafsirkan bermacam-macam. Kalau Allah misalnya mengatakan fal yadhaku qalilan wal yabku katsiran, sudah kata Allah sedikitkan tertawa, perbanyak menangis, sudah. Pahami oleh kita bentuk tertawa yang bagaimana yang tidak boleh. Karena pasti ada tertawa yang boleh, menangis. Tapi kan menangis itu juga ada yang nggak boleh, Bu. Menangis yang pura-pura. Apa namanya teh, Bu? Air mata buaya. Paya. Air mata bombay. Air mata bombay. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi tidak boleh kita membuat-buat sesuatu yang tidak pada tempat. Milikuli makom makom, milikuli makom. Segala sesuatu itu ada tempatnya. Maka tempatkan sesuatu pada tempatnya. Proporsional. Belum ketemu ya. Ada, tapi ini ayatnya. Iya, sampai sini lah. Cara ini itu dipanggang kan ke bumi. Jadi dia Surat Yunus ayat 96. Bukan. Ini sudah ada banyak ayatnya, tapi belum disebutkan nama suratnya. Waliyadhaku qalilan waliyabku katsiran. Jelas, saya coba cari, Bu, ya ayatnya. Jadi ibu-ibu, bahwa ketika kita mau
dalam hidup mendatangkan kebaikan atau pahala yang Allah janjikan, maka yang kita lakukan adalah dalam bentuk berbagi. Dalam bahasa tema kita adalah menafkahkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian kita berikan lagi kepada orang lain. Siapa yang harus kita prioritaskan? Orang terdekat kita. Kalau suami ya kepada istrinya, kalau istri ya kepada suaminya, kalau orang tua ya kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, kalau kita sebagai tetangga kepada tetangga yang lain dan sebagainya. Terus diperluas dan diperluas. Bentuknya apa? Kalau yang punya harta ya dengan harta. Kalau yang tidak punya dengan harta, apa yang kita punya ya itu yang kita berikan. Minimal doa. Jangan pernah kita tidak berbagi. Karena di awal-awal tadi, sekalipun dalam keadaan sesempit apapun, tetap kita harus berbagi, minimal dengan apa yang Allah berikan. Jadi kalau saya merasa tidak mampu dengan sesuatu, maka cari apa yang saya mampu dengan sesuatu yang Allah kasih. Karena tidak mungkin Allah tidak memberikan potensi dalam bentuk peluang-peluang untuk kita bisa melakukan kebaikan. Dan percayalah, di mata Allah kebaikan itu tidak diukur besar kecil sedikit banyak. Yang penting ikhlas. Yang dicari ridho Allah, yang diharap pahala dari Allah. Sudah selesai sampai di situ. Kita akan senang dapat balasan dari apa yang dilakukan oleh kita. Dan janji Allah tidak pernah mangkir. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah itu pasti janji-janji. Tapi kepada Allah itu jangan terburu-buru. Ada orang yang katanya Allah teh kalau saya berbuat baik akan memperlakukan saya begini sampai sekarang mana tetap aja hidup saya begini. Berarti orang itu udah ikhlas karena dia masih mengingat-ingat kebaikan itu. Kalau dia melakukan dan melupakannya, nggak harus nunggu nanti selesai dari dia melakukan kebaikan itu, boleh jadi Allah langsung balas. Kalau yang diminta dalam hatinya itu adalah balasannya dari Allah. Jadi memang menjaga hati dari berharap sesuatu kepada makhluk itu harus kita jaga, kita kuatkan. Karena godanya di situ. Betul Bu, ini makan manusiawi lah Bu. Kalau saya pulang dari pengajian terus gak nenteng kue, itu tuh jadi pertanyaan buat hati saya. Kaci dari ibu-ibu dengar kue potong-potong aja. Betul. Tapi kalau saya terbiasa mendapatkan kue dari setiap saya di suatu pengajian tertentu, itu buat saya jadi keenakan. Dan akhirnya jadi berharap, alhamdulillah kemarin saya dapat itu, nanti bulan depan pasti dapat lagi. Nggak boleh. Jadi berharap yang begitu kita sekarang mah sudah mulai harus dihilang-hilangin. Kan itu bikin sakit hati. Saya sudah belajar begini sudah hampir mungkin 20 tahunan lah ya. Saya mulai dakwah ini kan sejak tahun 92. Sekarang kan 2023, berarti sudah berapa tahun saya begini? 2024. Jadi berapa tahun Bu? 92 ke 2024. 31 tahun. 10 tahun pertama saya masih Bu berharap-harap dikasihani, diberi, dinafkahi bahasanya sama jamaah. Sekarang udah aja lewat-lewat aja, dikasih diterima, nggak dikasih dicatat. Itu siapa yang bilang ke ibu-ibu, malah udah tahu kartu saya. 10 tahun pertama betul Bu, pintunya warna perak Bu ngaji. Tapi sekarang udah aja lewat-lewat, dikasih diterima, nggak dikasih dicatat. Nah, jadi sudah mulai ya mungkin karena usia Bu ya, makin kesini kan makin terus bisa menata dan mengolah hati. Karena kalau tidak berubah mau apa berubah. Baik ibu-ibu, saya kira kita sampai di nomor berapa tadi teh? Nomor 5 Bu ya. Insyaallah nanti bulan depan kita sambung di nomor berikutnya, masih di bab 36 memberi nafkah kepada keluarga. Insyaallah nanti nomor 6 dan seterusnya.
seterusnya kita lanjutkan di bulan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, semoga kita bisa diberi kesempatan untuk terus bertolak ukur. Sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya. Mau tanya Pak kan? Ini mana tadi? Pak Ibu dulu. Ya tadi kan ini kalau kita berdoa seperti Allah merzukni untuk kita. Tapi bolehkah kita melibatkan untuk anak-anak? Jadi Allah merzukni itu boleh? Boleh. Berdoa itu kan untuk kita sebagai pribadi, tapi juga untuk kita dalam arti banyak. Seperti kita kan sedang banyakkan nih, maka yang dipilih oleh kita adalah Allahumma rizukna, ya Allah karuniakan kepada kami rizki. Tapi kalau untuk sendiri, ya zukni. Tapi ibu nggak usah khawatir sebetulnya. Ibu pakai Allahumma rizukni, ibu pakai Allahumma rizukna, Allah tuh tahu ibu berdoa untuk siapa. Kalau saya, ibu mengarahkan doanya ini untuk orang tua, untuk anak, untuk tetangga, untuk orang lain, Allah tetap maha tahu. Jangankan ibu mengucapkan doa itu, ibu tidak mengucapkan doa itu, Allah tahu kalau ibu teh ada permintaan, dan permintaan ibu untuk siapa. Karena innallaha alimum bidzatis sudur. Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hati. Tapi kalaupun kita mau ucapkan, itu lebih baik. Sama seperti anak minta ke orang tua, kan dibilang, "Ma, pa, boleh nggak? Saya tuh pengen ini." Bilang. Tapi kalau anak teh datang ke ibu sebagai ibunya, terus anak teh diam aja ngeliatin ibu. "Mau apa kamu?" Pelongkon, ibu teh bingung kan? Kamu teh mau apa? Nggak ngomong. Ada deh, pokoknya mah ada di hati saya mah. Nggak bisa, omongin aja. Jadi ke Allah juga begitu. Tapi beda, kalau ke Allah itu nggak ngomong juga nggak apa-apa. Nah, Allah mah tahu apa yang di hati kita. Tapi kalau anak nggak tahu. Jadi afdolnya doa, afdolnya zikir, ini kata Nabi, diucapkan. Maka ucapkan kalau saya ibu punya permohonan kepada Allah. Jangan simpan di dalam hati. Biarlah yang disimpan itu cukup jarum saja. Jarum simpan di dalam peti kan gitu. Jangan simpan di dalam hati. Nah jadi yakinlah bahwa Allah itu maha. Allahu a'lam. Bulan-bulan yang mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Gimana dengan Ramadan? Bukannya Ramadan yang paling mulia? Rajab. Itu dalam konteks yang berbeda. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah dalam arti dimuliakan itu ada dalam satu ayat khusus. Itu di surat At-Taubah. Jadi ayatnya itu kan ayat berapa? 38. Yang wa arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Mana 4 bulan itu? 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Nah, dalam konteks yang lain ada disebut oleh Nabi Ramadan, dan Ramadan itu disebut Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Jadi dalam setahun itu ada 12 bulan, ada rajanya, dan rajanya itu Ramadan. Jadi itu dalam konteks yang berbeda. Di setiap bulan itu memang ada beberapa peristiwa yang terjadi, tapi juga ada yang tidak ada peristiwa apapun di sana. Punten Bu, Safar, bulan Safar adalah bulan di mana kebanyakan orang Indonesia menghindari untuk menikah karena dianggap itu bulan tidak bagus. Tapi di bulan Safar Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Itu untuk apa? Mengkanter kebiasaan jahiliyah yang menganggap Safar itu bulan jelek untuk nikah. Iya. Jadi kalau kita bicara waktu, semua waktu itu baik. Tapi di antara waktu-waktu ada waktu yang baik dan terbaik. Nah, Ramadan adalah bulan yang terbaik di antara 12 bulan. Karena Ramadan disebut rajanya bulan.
Tapi di ayat yang lain Allah berfirman, di antara 12 bulan yang ada itu ada 4 bulan yang diharamkan, Yang mulia ya. yang dimuliakan, yang tidak boleh ada peperangan di situ, yang tidak boleh ada pertikaian di situ. Yang harus banyak di bulan yang 4 itu adalah ibadah, ampunan dosa dan sebagainya. Apa itu? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa kau loncat dari Muharram ke Rajab? Suka-suka Allah. Kumaha Allah. Dan saya juga nggak bisa bilang padahal mah hiji deui maksudnya sapar. Enggak ada, Allah menjelaskannya begitu. Para ulama menjelaskannya juga begitu. Jadi Rajab itu memang istimewa dan dia tidak berurut dengan bulan yang 3 yang menjadi bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tapi tentu di sana ada rahasia. Dan satu peristiwa yang besar di bulan Rajab itu adalah perintah sholat, di mana perintah itu langsung Nabi sendiri mendatangi Allah. Kalau puasa lewat wahyu, haji lewat wahyu, zakat lewat wahyu, tapi sholat Nabi datang ketemu Allah, dan itu terjadi di bulan Rajab. Nah, jadi ada keistimewaan memang di sana. Sampai peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga tertulis dalam Al-Quran, surat Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-Aqsa hari ini sedang berduka, dan saya terus berpesan kepada kita semua untuk mendoakan Al-Aqsa supaya segera dibebaskan dari kezaliman bangsa Israel dengan Allah binasakan bangsa Israel itu, dan Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Karena kalau kita bicara kesedihan, sama sekali tidak dirasakan oleh bangsa Palestina. Karena buat Palestina, apa yang mereka perjuangkan adalah jihad di jalan Allah. Kematian sekalipun buat mereka adalah kemuliaan, karena dia mati dalam syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Gaza mahu ke surga teh cuma selangkah. Kalau kita mah berjuta-juta langkah. Saya kemarin kalau mau kabur dari Mesir tinggal 2 jam ke Aqsa itu, tapi kita nggak mau. Maksudnya ngapain Bu? Karena cari surga itu bisa lewat amal yang saya tidak beramal judulnya jihad, tapi sebenarnya kok konyol. Boleh kalau mau teman saya nyampe ke Aqsa, kita beda rombongan. Ada memang paketnya Aqsa, saya cukup Mesir baru ke Mekah. Nah, saya dapat cerita di Tamasya gimana kondisi Aqsa. Alhamdulillah aman-aman saja. Tetapi Israel ada banyak berkeliaran, tapi mereka tidak ngapa-ngapain ke kita, karena kita itu wisatawan di mata mereka. Jadi orang yang sedang bertamu, karena kepada tamu itu mereka tidak berani macam-macam. Tapi kalau ke rakyat Gaza, memang mereka punya kepentingan supaya rakyat Gaza itu meninggalkan Gaza dan menguasai Gaza Israel itu. Dan itu tidak pernah mungkin akan terjadi, karena innal batila kana zahuqa. Setiap kebatilan itu pasti akan hancur, pasti akan binasa. Tidak ada peperangan di dunia ini yang dalam hitungan 100 hari lebih masih tetap bisa bertahan, kecuali itu hanya terjadi di Gaza Palestina. Kalau musuhnya bukan orang Gaza Palestina, sudah habis tuh orang-orang Palestina di Gaza itu. Tapi yang terjadi malah sepertinya nggak pernah ada korban satupun dari rakyat Gaza. Pada hitungannya sekarang sudah hampir 20 sekian ribu korban yang wafat sebagai syahid, dan itu kebanyakan anak-anak dan perempuan. Jadi Masya Allah, belajar iman itu salah satunya dari rakyat Gaza, karena mereka ditimpa imannya dengan senjata, dengan bom, dengan kezaliman dari bangsa Israel. Allah a'lam bishawab.
Baik ibu-ibu, saya kira kita sudah mendekati akhir dari waktu kita ngaji hari ini. Ya, sebetulnya mah sudah over limit, setengah 12 harusnya kita tapi nggak apa-apa Bu ya. Dimaafkan ya Bu ya kalau saya kelebihan waktu setengah jam. Baik ibu-ibu, kita akhiri pertemuan siang ini dengan doa. Kita doakan diri kita, keluarga semuanya selalu dalam sehat walafiat. Semua kita dalam berkah Allah, dimudahkan segala urusan kita, diwujudkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang sedang ada kesulitan diberi kemudahan di jalan keluar oleh Allah. Semua hajat yang ada di hati kita yang Allah tahu, mudah-mudahan semua Allah ijabah dan Allah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram fi 'ami hadza wa fi kulli 'am ma abqaitana fi yusri minka wa afiyati wa sa'ati rizqi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.